No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia. Dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Sahabat Dokter Tifa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas tentang Indonesia dengan pertanyaan fundamental ini ya. Apakah Indonesia saat ini butuh revisi dalam sistem pemerintahannya? Saya akan melakukan kajian secara multidimensional. Dan by the way, video ini saya bagi jadi dua ya. Jadi rencana saya bagi jadi dua, part 1 sama part 2. Rencananya, karena kayaknya bakal lama nih, bakal panjang. Jadi supaya isi itu digest, supaya Anda nggak bosen, maka saya akan bagi jadi part 1 dan part 2. Dan sebetulnya ini adalah insight dari video yang sebelumnya udah saya bikin. Yang kemarin, yang judulnya Penyesalan Besar Calon Raja Solo karena Gabung ke Republik Indonesia. Ya, silakan simak video itu dulu, baru lanjut ke video ini, agar Anda dapat benang merahnya. Saya akan usahakan untuk gampang dicerna, pelan-pelan, nggak usah pelan-pelan banget ya, tapi yang penting Anda simak deh dengan lagi masak, atau lagi nyetir, atau lagi kerja gitu ya. Nggak usah terlalu serius. Tapi ini bahasanya super serius. Jadi pertanyaannya kan Indonesia saat ini yang kita rasakan sekarang ini, yang aduh bikin rakyat seperti rakyat jelata seperti kita ini, aduh udah gundah, udah geram, udah gemes, udah beribu-ribu perasaan bergabung jadi satu. Ini nih perlu direvisi untuk menjaga kelangsungannya, atau kita biarkan aja runtuh sendiri gitu. Sebab kalau kalau Indonesia masih tetap kayak gini-gini aja, sistem ini dipertahankan, kita ini bisa masuk fase kehancuran total, teman-teman. Ya, ekonomi akan terus dikuasai asing dan oligarki, sistem politik semakin korup, ya, udah nggak miliaran lagi korupnya, ribuan triliun korupsinya, dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Kemudian sentralisasi yang terjadi akan bikin daerah semakin miskin dan semakin marah-marah, dan daerah-daerah itu sangat berpotensi untuk terjadinya disintegrasi, mau pecah tuh. Maka menurut saya, jalan satu-satunya itu mesti reformasi sistem secara fundamental deh. Ya. Nah, makanya nih saya bikin kajian, saya akan coba untuk jabarkan kepada Anda melalui video ini ya. Analisis saya tentang bagaimana kalau kita ambil opsi reformasi sistem secara fundamental. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional ya, saya pakai histori, filosofi, empirik, spiritual, dan tentu saja solution based, berbasis solusi. Karena percuma juga kita ngomong panjang lebar kalau kita nggak ngasih solusi ya. Itu kan fokus inti saya tuh di situ. Selalu insya Allah berusaha untuk cari solusi. Dan video ini adalah mencari solusi. Jadi sahabat Dr. Tifa, setelah 79 tahun, wacana perubahan sistem pemerintah Indonesia ini kali ini bukan sekedar soal politik praktis ya. Tetapi karena kita ini mesti cari solusi atas carut-marut bangsa ini. Sebab kalau enggak di depan mata, udah gelap gulita ya. Tak khawatir beneran negara ini hancur. Maka kita harus cari solusi yang paling sesuai dengan keadaan dan tantangan peradaban baru era Adam 5.0 ini, dan sesuai juga dengan karakter bangsa kita yang mungkin dilupakan sama elit-elit. Yang kita bicarakan ini adalah negara Indonesia, sahabat. Negara yang besar, sangat kaya raya. Dari dulu kala, nggak habis-habis kekayaannya. Tapi zaman dulu negara kita sangat kaya, sampai ke rakyatnya pun kaya raya. Tapi kenapa sekarang rakyat yang miskin papa? Jadi kemana itu segala kekayaan negara 79 tahun ini gitu loh. Ini kan yang kita pertanyakan sebagai rakyat. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus tidak direvisi secara fundamental, Indonesia ini hanya akan jadi proyek gagal yang dikendalikan oleh oligarki dan dikendalikan oleh asing-asing gitu. Disedot habis oleh mereka, oleh oligarki. Sedot habis oleh global power dan negara-negara besar lainnya. Dan rakyat dapat apa? Dapat miskin, dapat menderita, dapat susah, cuma dapat BLT. Masa kita mau begini? Kita ini negara kaya raya. Makanya sekarang saya mau mengajak Anda untuk melakukan pengkajian historis ya.
dulu tuh kita gimana sih? Kok sekarang kita begini sih gitu ya. Maka kita akan cari lesson learn ya, benchmarknya itu kepada dua negara yang terhebat di masa lalu. Anda tahu pasti namanya Majapahit dan Sriwijaya ya. Itu dua negara hebat sekali, besar sekali, luas sekali, dan mereka tuh bisa bertahan berabad-abad. Kita ini mau menempuh 100 tahun, menempuh satu abad aja udah setengah mati kan. Mereka udah bertahan. Sriwijaya itu bertahan selama 6 abad, 600 tahun. Majapahit itu bisa bertahan 3 abad, 300 tahun. Maka layak sekali kalau kita belajar sama mereka ya. Saya mengajak Anda untuk belajar sama mereka pada video ini. Jadi, antara Sriwijaya dengan Majapahit, kok mereka tuh bisa bertahan selama ratusan tahun? Karena mereka itu menerapkan sistem bentuk pemerintahan itu desentralisasi yang harmonis. Jadi, bentuk mereka itu sama, bentuknya itu konfederasi, bukan negara kesatuan seperti Indonesia. Bentuk mereka itu konfederasi. Jadi kerajaan-kerajaan yang dikuasai sama mereka itu masih tetap memiliki otonomi yang luas, tapi terhubung dalam sebuah sistem yang kalau sistem Majapahit itu sampai disebut sebagai sistem Mandala, di mana pusat-pusat kekuasaan itu saling berjejaring seperti ini, sirkuler begini. Bayangkan seperti bentuk Candi Borobudur. Nah, itu sistem Mandala itu begitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan lebih jauh tentang konsep konfederasi pada dua negara kuat Nusantara itu ya. Pertama itu konfederasi dulu supaya Anda nyambung ya. Kita samain frekuensi. Konfederasi itu bentuk pemerintahan di mana entitas-entitas atau wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan yang berdaulat atau semi berdaulat bergabung dalam sebuah sistem yang longgar dengan pusat kekuasaan yang tidak terlalu mengontrol secara absolut. Nah, itulah Sriwijaya dan itulah juga Majapahit. Mereka begitulah bentuk negara mereka, konfederasi. Bukan kerajaan terpusat centralized seperti yang terjadi di Eropa dan China di masa yang sama. Jadi Sriwijaya bentuk kerajaan, di Eropa dan China juga ada kerajaan. Kemudian Majapahit juga ada berbentuk kerajaan, dan di Eropa dan China juga ada kerajaan, tapi beda. Kalau mereka monarki absolut centralized, kalau baik Sriwijaya maupun Majapahit itu enggak absolut, enggak centralized, tapi malah desentralisasi harmonis, namanya konfederasi gitu ya. Sekarang kita belajar dulu dengan kerajaan yang lebih duluan ya, Sriwijaya. Sriwijaya itu mulai abad 7 sampai 13, 600 tahun bayangkan. Kerajaan ini kerajaannya bentuknya maritim, basisnya konfederasi, bukan kerajaan yang terpusat secara absolut ya. Dan ini terlihat dari bagaimana dia membuat jaringan-jaringan vasal ya. Soal vasal nanti saya jelaskan ya, apa sih definisi vasal itu ya. Ikutin aja dulu. Jadi Sriwijaya itu bentuknya jaringan vasal dan kota-kota pelabuhan. Sriwijaya tidak menguasai wilayah secara langsung seperti kerajaan agraris, karena dia kerajaan maritim. Tapi dia mengendalikan jaringan-jaringan pelabuhan, kota-kota dagang, pusat-pusat dagang yang tersebar di wilayah yang dia kuasai. Di sepanjang Sumatera, Semenanjung Malayang, sekarang jadi Malaysia, Singapura, sampai ke Jawa. Sepanjang itu dia kuasai jaringan pelabuhannya dan pusat-pusat dagangnya. Kemudian wilayah-wilayah yang dia kuasai itu mengirimkan atau memberikan pajak dan upeti sebagai simbol loyalitas dan ketundukan. Nah, wilayah-wilayah menjadi bagian dari Sriwijaya itu mulai dari Sumatera, sepanjang Sumatera, Jawa sampai Kedah, Kedah itu di Malaysia, Ligor di Thailand Selatan, dan mereka membayar upeti atau pajak dalam bentuk barang. Jadi loyalitasnya ada di situ, ketundukannya ada di situ. Sriwijaya tidak menduduki wilayah-wilayah yang dia kuasai itu secara militer, enggak, tapi mengontrol jalur perdagangan dan memonopoli rute strategis di Selat Malaka dan di Laut Jawa. Tuh, Sriwijaya begitu. Terus Laut Cina Selatan juga, ya. Jadi Selat Malaka, kemudian Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Hubungan dengan wilayah-wilayah yang dia taklukkan itu lebih seperti negara persatuan dagang sih ya, yang terikat dalam jaringan ekonomi dan politik gitu. Jadi kalau sebuah wilayah itu tunduk, mereka tetap otonom, tetap kerajaan tetap. Tapi wilayah tersebut mengakui dominasi Sriwijaya, membayar pajak dan upeti, dan mematuhi kebijakan perdagangannya Sriwijaya. Nah, beberapa kerajaan kecil ya, seperti mungkin Anda tahu Tarumanagara, kemudian Kalingga, itu tetap eksis sebagai kerajaan. Tapi mereka berada dalam orbit kekuasaannya Sriwijaya. Kemudian kalau konsep konfederasinya kerajaan Majapahit itu gini. Majapahit itu
Abadnya beda sama Sriwijaya ya. Jadi setelah Sriwijaya runtuh, munculnya Majapahit. Abad 13 sampai 16, 300 tahun, 3 abad. Ini adalah kerajaan besar yang menguasai seluruh Nusantara plus-plus ya, karena sampai ke Campa, sampai ke Siam segala. Tapi sebenarnya prakteknya ya struktur kekuasaannya itu enggak menguasai begitu enggak, tapi konfederatif ya. Jadi Majapahit itu memerintahnya itu dengan sistem mandala. Seluruh wilayahnya dia itu model kekuasaannya tuh sirkuler seperti ini tuh. Dari sirkuler yang paling kecil sampai sirkuler yang paling longgar. Pusatnya di Trowulan ya. Majapahit itu pusatnya, ibu kotanya di Trowulan. Jawa Timur. Kalau yang nggak tahu Trowulan di mana, di Jawa Timur. Masih ada sisa situsnya. Kemudian model mandala itu gimana sih? Jadi ya, model mandala itu konsepnya itu sebenarnya konsep geopolitik ya, menggambarkan kekuasaan itu sebagai lingkaran pengaruh gini, sirkuler begini. Bukan kontrol teritorial yang absolut. Nah, model-model mandala ini lagi banyak digunakan waktu itu di abad-abad itu oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Asia, Asia Tenggara, termasuk juga Majapahit. Jadi pusat kekuasaan tidak mendominasi wilayah-wilayah yang dia kuasai secara langsung, tetapi membangun jaringan hubungan vasal dengan kerajaan-kerajaan lain. Nah, sistem ini beda sekali dengan kerajaan-kerajaan yang waktu itu semasa ya, di Eropa maupun China, yang monarki centralized, monarki absolut. Mereka menekankan kontrol administratif yang sangat ketat. Kalau dalam model mandala di Asia seperti di Majapahit juga ini, dia gini strukturnya ya, semakin dekat suatu wilayah dengan pusat, dengan Trowulan, maka semakin kuat pengaruh politik Majapahit atas wilayah tersebut. Di Majapahit itu membagi daerah di bawah pengaruhnya ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkat kontrol dan loyalitasnya. Ada wilayah inti, core-nya, core mandalanya, pusat kekuasaannya itu di Jawa Timur ya, di Trowulan, di Daha, Tumapel, Kahuripan, Madura, Bali, gitu. Itu core-nya, core kekuasaannya Majapahit. Dan ini dikuasai langsung oleh Majapahit dengan pemerintahan pusat yang kuat banget. Raja Majapahit dan para pembesar istana mengatur administrasi dan ekonomi wilayah ini secara langsung. Pajak dan hasil pertanian sumber daya alam dari daerah-daerah ini, dari wilayah ini menjadi sumber kekuatan utama ekonomi kerajaan Majapahit. Habis itu di bawahnya ada Inner Mandala. Inner Mandala itu negara sekutu yang kuat, vasal yang kuat. Ini Sunda, Melayu, Sumatera, Palembang, Kediri. Ya, kerajaan-kerajaan ini memiliki otonomi luas dalam urusan domestik mereka, tapi mereka tetap tunduk pada Majapahit dalam soal apa? Kebijakan luar negeri dan militernya. Dan mereka ini mengirim upeti dan bantuan militer ke Majapahit sebagai tanda ketundukan dan loyalitas. Nah, kalau ada yang berontak, maka kerajaan ini, wilayah ini akan bisa dihukum oleh Majapahit atau diserang secara militer. Ini beberapa kali terjadi. Contoh yang paling kuat tuh Sunda ya, dengan adanya perang Bubat tuh. Sunda tuh berontak, perang Bubat, kalahkan. Kemudian yang berikutnya Outer Mandala. Negara taklukan longgar nih, vasalnya longgar. Ini mana aja Kalimantan, Maluku, Filipina, Semenanjung Malaya, sampai jauh. Nah, wilayah-wilayah ini hanya dikuasai sama Majapahit itu secara simbolis aja. Jadi mereka pun mengakui supremasi Majapahit atas mereka dan mereka itu dikuasai secara simbolis aja. Mereka kirim upeti dalam waktu-waktu tertentu. Majapahitnya nggak mengintervensi pemerintahan di kerajaan-kerajaan tersebut. Tetap mereka punya kerajaan, tetap ngurusi kerajaannya sampai ke rakyat-rakyatnya. Tapi Majapahit akan menindak jika ada ancaman terhadap stabilitas yang paling tidak mau itu adalah stabilitas perdagangan. Itu nggak boleh, karena itu harus diawasi ketat ya. Satu-satunya yang diawasi ketat adalah stabilitas perdagangan. Nah, kan jadinya longgar tuh kan Outer Mandala ini. Jadinya wilayah-wilayah ini tuh sering berpindah loyalitas antara Majapahit, Siam, dinasti Ming di China gitu ya. Karena memang yang dijaga sama Majapahit itu cuma perdagangannya aja. Dan supremasi Majapahitnya itu oleh mereka-mereka ini secara simbolis aja dalam bentuk upeti yang dalam waktu-waktu tertentu aja gitu. Nah, habis itu ada peripheral, sphere of influence, wilayah pengaruh namanya. Itu sampai jauh ya, sampai Vietnam, Champa, sampai Siam, Thailand, Kamboja, India Selatan gitu ya. Nah, wilayah-wilayah ini ya periferalnya Mandalanya Majapahit ini enggak secara resmi berada di bawah Majapahit. Tapi
Mereka ini tetap dipengaruhi oleh Majapahit melalui perdagangan, pernikahan politik, aliansi diplomatik gitu. Dan Majapahit ini statusnya jadi semacam menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan ini dan supremasi untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Kan di Asia Tenggara, Asia itu kan banyak kerajaan-kerajaan kan. Dan Majapahit kerajaan utama di wilayah Asia Tenggara waktu itu. Nah, kemudian mekanisme kontrol Majapahit terhadap model antara yang circle A, kemudian inner circle, outer circle, sama yang perifer mandalanya itu gimana? Jadi strateginya, mereka itu semua harus kirim sistem pajak, harus kirim pajak dan upeti kepada Majapahit. Jadi statusnya kalau mereka merasa tunduk, maka mereka kirim upeti sama bayar pajak emas, rempah-rempah, kayu cendana, hasil bumi, hasil sumber daya alam gitu. Nah, upeti ini menjadi simbol kesetiaan, sekaligus sumber pemasukan bagi Majapahit di pusat kekuasaannya. Sistem ini kurang lebih tuh sama ya, similar lah dengan sistem di dinasti Ming. Waktu itu kan dinasti Ming ya, di China. Modelnya tributary system, jadi nyumbang gitu, nyumbang ke pusat kekuasaan. Kemudian Majapahit ini sering sekali menggunakan diplomasi pernikahan. Ya ini wajar. Jadi lagi masanya tuh di Eropa, di China gitu ya, itu juga sama menggunakan pernikahan untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan vasal. Contoh Gajah Mada sendiri ya, dia menikahi seorang putri dari Bali. Itu bagian dari strategi integrasinya Bali ke dalam Majapahit. Dan pernikahan ini kan memastikan ya, kerajaan vasal tetap memiliki hubungan emosional dan politik dengan pusat kekuasaan. Dan itu lagi happening lah waktu masa-masa itu ya. Kemudian Majapahit juga menggunakan ekspedisi militer. Di sini menggunakan konsep Gajah Mada itu Sumpah Palapa. Jadi dia mau menaklukkan wilayah sekuat mungkin dengan ekspedisi militer. Kalau ada kerajaan vasal menolak tunduk, maka Majapahit tidak ragu menggunakan kekuatan militer. Ini ada beberapa dalam catatan sejarah ya. Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, Perang Bubat di Sunda, ekspansi ke Maluku. Ya, ini contoh bagaimana Majapahit menjaga kekuasaannya dengan kekuatan senjata. Tapi ekspansi militer ini bukan satu-satunya cara ya. Jadi mereka itu tetap disuruh ngatur diri mereka sendiri. Cuma mereka tuh suruh ngirim upeti aja, udah gitu. Nah, kemudian dari sisi monopoli perdagangan, memang di monopoli nih, Majapahit mengendalikan jalur-jalur perdagangan rempah-rempah dan pelabuhan strategis, in and out gitu ya, sampai ke jauh, sampai ke Eropa, sampai ke Arab, sampai ke Afrika, dan mana-mana tuh, dia mengendalikan pelabuhan-pelabuhan strategis itu dia mengendalikan. Dan sistem perdagangan berbasis maritim ini diatur sama birokrasi khusus. Sehingga kerajaan-kerajaan vasal yang ada di wilayah-wilayah tersebut tetap tergantung pada Majapahit. Dan Majapahit pada masa itu juga udah menjalin hubungan yang jauh ya dengan pedagang dari China, India, Arab. Ya, ini memang sudah seperti itu masanya kan. Karena waktu itu juga peradaban Islam udah mulai tumbuh memuncak ya dan udah mulai melakukan penyebaran agama Islam bahkan sampai kepada Indonesia ya, kepada Nusantara waktu itu. Asia-Asia juga kemudian Nusantara. Nah, keunggulan model Mandala ini dibanding sama sistem yang centralized ya, cocok untuk wilayah kepulauan seperti Nusantara tuh lebih cocok karena kontrol yang langsung kan sulit sekali dilakukan karena jarak geografi, keberagaman budaya yang luar biasa ya. Indonesia itu kan ada 400 kerajaan, lebih dari 3.000 suku ya. Lebih malah lebih dari 3.000 lebih suku. Itu kan berarti keberadaan budayanya itu sangat 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 beragam dan ini kan sulit untuk dilakukan kalau centralized sifatnya kan. Nah, jadinya model Mandala Majapahit itu bisa bertahan 300 tahun, ya kan? Tapi memang karena dia itu menggunakan konsep konfederasi longgar, maka ya banyak hal-hal yang bikin runtuh Majapahit kan. Misalnya contoh bagaimana skema ketergantungan pada kesetiaan fasal ya. Kalau kerajaan-kerajaan fasalnya tuh udah merasa kuat, merasa cukup mandiri, kan mereka nggak mau lagi dong mengakui Majapahit gitu. Itu kejadian seperti kasus pemberontakan Blambangan ya di Jawa Timur dan Malaka. Kemudian sistem konfederasi longgar seperti Majapahit ini membuat kurangnya sistem birokrasi terpadu. Nggak ada sistem administrasi yang kuat seperti dinasti Ming atau Romawi, sehingga sulit sekali mempertahankan kontrol jangka panjang. Tapi ya, kalau misalnya diterapkan sekarang, rasa-rasanya dengan sistem digital sangat mudah diselesaikan sebetulnya ya.
Jadi andai kata waktu itu sistem digital ada pada masa Majapahit, mungkin Majapahit masih ada sampai sekarang. Ya. Kemudian karena masa itu di abad 13 sampai abad 13 itu udah mulai persebaran agama Islam ya. Dan juga kristenisasi juga oleh Portugis ya sebenarnya kan. Ini yang masuk ke Indonesia Islam nih, ya kan? Nah, Islam kan mulai menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Jadi Sriwijaya, Majapahit itu kan konsepnya Buddha, Hindu. Mataram kuno itu Hindu, Buddha juga. Nah, udah ganti zaman kan, ganti zaman, masuklah Islam. Islam mulai menggantikan pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Ya, dan perdagangan yang Majapahit karena ada udah mulai fasal-fasal itu mulai masuk ke agama Islam, mereka memisahkan diri. Kemudian Majapahitnya kan mulai turun ya, mulai turun. Akhirnya pusat perdagangan pada masa akhir Majapahit itu udah beralih ke Kesultanan Malaka yang sangat kuat. Malakanya pisah ya, fasal Malaka pisah, jadi Kesultanan Islam dan pusat perdagangannya dikendalikan sama mereka. Itu waktu itu kotanya Ambon, apa namanya pusatnya tuh di Ambon, ya di Ambon. Kuat banget, ya kuat banget di situ. Kemudian yang membuat runtuh itu ya adanya konflik internal, udah pasti kan keluarga kerajaan, rebutan wilayah, rebutan kekuasaan, rebutan siapa yang jadi raja, ya itu dilihat sama kerajaan-kerajaan fasal, dia rame sendiri gitu ya, udah kita melepaskan diri gitu. Dan memang kemudian figur figur setelah Hayam Wuruk ya, itu kan figur rajanya itu lemah. Ya udah akhirnya jadi runtuhlah Majapahit setelah 300 tahun ya. Tapi walaupun ya memang masanya ya, tapi modal mandalanya ini luar biasa loh. Dan menurut saya itu relevan banget kalau dilakukan untuk Indonesia. Jadi konsep intinya itu kan Majapahit tidak memerintah secara langsung, tapi bangun jaringan hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan pakai lingkaran pengaruh Mandala tadi. Konsep ini kan lebih fleksibel ya dibanding sistem centralized modern seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Karena apa? Karena otonomi daerah itu bisa lebih luas berlangsung, mereka lebih sejahtera, mereka lebih bisa ngurusi rakyatnya, kerajaannya, tapi nggak kehilangan kohesi nasional gitu. Jadi kan sebetulnya relevan sekali ya untuk Indonesia saat ini. Jadi Indonesia saat ini kalau memang nggak mau runtuh, itu mesti belajar sistem Mandala ini secara lebih detail. Dan dengan itu kan jadi memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah. Ekonomi berbasis jaringan bisa diterapkan, trade-based confederation, bisa diterapkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah kan. Lalu apa yang terjadi pada wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia? Aliansi berbasis kepentingan bersama ini jauh lebih efektif daripada kontrol ketat yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan daerah seperti yang terjadi sekarang. Nah, kalau di Majapahit dulu ada Sumpah Palapa ya. Nah, sekarang nggak tahu tuh mau menerapkan Sumpah Palapa atau enggak nih kita ya. Jadi ini adalah sebuah usaha karena itu kan menggunakan ekspansi militer kan, Sumpah Palapa itu. Ini adalah sebuah upaya ikhtiar dari Pak Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam sebuah konfederasi Palapa itu. Ya, memang penyatuannya tuh nggak selalu dengan serangan militer, enggak. Ya, seperti yang tadi saya sudah sebut, dengan pernikahan politik, dengan lobby, aliansi dagang dan ekonomi, kemudian ada pengiriman duta besar, kemudian juga pajak sebagai simbol kepatuhan gitu. Jadi emang keren sekali sih Mahapati Gajah Mada, bisa nggak di cloning ya, jadi Presiden Indonesia sekarang gitu. Kemudian ada lagi sebuah em, apa ya, simbol gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai fondasi dari konfederasi. Sampai sekarang kita masih pakai Bhinneka Tunggal Ikanya masih jadi pita yang dipegang sama burung Garuda kan di Pancasila itu ya. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu disampaikan dalam Kakawin Sutasoma ya. Intinya sebenarnya terjemahnya tuh nggak berbeda-beda tetapi tetap satu enggak. Tapi perbedaan itu tidak harus dihapus, tapi disatukan dalam satu visi bersama gitu. Jadi yang tunggal ikanya itu visi bersamanya. Berbeda-beda biarin aja. Jadi Majapahit tidak mencoba untuk menciptakan kerajaan monolitik centralized, bukan. Tapi melakukan konfederasi longgar yang memberi ruang-ruang bagi keberadaan budaya, agama, hukum, politik lokal. Mereka tetap dibiarkan tumbuh lestari, ngurus dirinya sendiri. Budaya-budaya biarin aja, agama-agama biarin aja, hukum secara lokal wisdom biarin aja. Ini kalau
semakin dipikirkan rasanya semakin tepat ya kalau Indonesia itu mengadopsi semangat model Mandala Majapahit ini ya. Bukan sistem sentralistik yang nggak sesuai kan dengan realitas geografis, realitas sosial, realitas budaya, realitas keberagaman Nusantara yang terdiri atas lebih dari 4.000 suku, 400 kerajaan. Kalau decentralized dipaksakan kan, tapi kalau konfederasi seperti Majapahit kok rasa-rasanya kita masih bisa bertahan ratusan tahun ke depan ya. Saya pesimis sih kalau kita tetap tetap kekeh gitu ya dengan menggunakan konsep kesatuan centralized yang sebetulnya artinya tuh lebih ke centralized ya. 79 tahun aja udah susah payah kita mempertahankan negara ini kan. Gimana ratusan tahun ke depan kan? Nggak kebayang gitu. Jadi sekarang kita lagi belajar lagi ya. Sriwijaya sama Majapahit. Dua-duanya negara maritim, kerajaan maritim. Majapahit semi, agraris maritim. Kalau Sriwijaya itu benar-benar sepenuhnya maritim ya. Dan mereka menguasai Nusantara di waktu yang berbeda dengan sistem konfederasi berbasis model Mandala. Keduanya tidak menerapkan kontrol teritorial yang ketat seperti Kekaisaran Eropa dan China, tapi bangun jaringan kekuasaan berbasis hubungan vasal, upeti, dan pengaruh ekonomi. Perbedaan fundamentalnya ada antara Sriwijaya dengan Majapahit itu ada. Jadi kalau Sriwijaya itu cara mengendalikan konfederasinya itu kan dia melakukan monopoli perdagangan dan jalur laut dulu. Dia menguasai Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan utama itu dia kuasai. Jadi setiap kapal asing yang masuk melewati wilayah harus membayar pajak dan upeti. Jadi Sriwijaya itu kayak fungsinya seperti pelabuhan pajak gitu, entrepot, bukan negara ekspansionis. Ya. Nah, sekarang bagaimana dia memperkuat kekuasaannya? Dia dengan melakukan aliansi dengan dunia Buddha dan China. Karena waktu itu kan memang negara majoritinya itu agamanya itu Buddha ya. Jadi menggunakan agama Buddha itu sebagai alat diplomasi dan legitimasi kekuasaan. Jadi nggak sekuler, negara agama waktu itu ya Buddha gitu. Dan dengan agama itu dia menjalin hubungan erat dengan dinasti Tang sehingga China nggak gangguin gitu kan. Dan Nalanda India juga nggak gangguin, malah menjaga harmonisasi itu dengan agama ini gitu. Bahkan Universitas Nalanda, pusat kampus agama Buddha bahkan malah diadakannya di Palembang, di Sriwijaya bukan di India ya. Walaupun Nalanda negaranya ada di India. Terus Sriwijaya juga membangun jaringan kota-kota dan jaringan pelabuhan namanya Thalassocracy ya. Jadi Sriwijaya tidak mengontrol wilayah daratannya enggak, tapi mengendalikan kota-kota pelabuhan utamanya. Sehingga hubungan antara pusat sama daerah itu longgar. Daerah-daerah atau wilayah bisa berkembang sendiri selama tetap bayar upeti gitu kan. Nah, sekarang kalau cara Majapahit gimana? Cara Majapahit mengendalikan konfederasinya nih. Memang militeristik ya, apalagi ketika Gajah Mada jadi Mahapatih, sumpah palapa. Jadi memang Majapahit itu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai kerajaan di Nusantara, bahkan plus-plus ya. Jadi sumpah palapa ini mencerminkan Majapahit lebih agresif sebagai agresor dalam ekspansi dibandingkan Sriwijaya. Tapi dia tetap menggunakan politik perkawinan ya antara kerajaan vasal untuk mengikat kesetiaan. Kemudian Majapahit juga melakukan tentu saja monopoli perdagangan, monopoli administrasi. Tapi beda sama Sriwijaya yang hanya mengontrol jalur laut, Majapahit juga mengontrol jalur agraris dan rempah di daratan. Dan dia menggunakan sistem birokrasi yang lebih terorganisir dibanding Sriwijaya. Ya, jadi wilayah-wilayah itu ada kayak perwakilannya gitu. Sistem birokrasinya itu seperti itu. Kemudian ya ini pasti ada kebaikan, ada kelemahan gitu kan. Unggulnya tuh di mana? Sriwijaya tuh unggul dalam kontrol perdagangan dan hubungan diplomasi internasional. Mereka lebih unggul. Tapi mereka tuh terlalu tergantung pada monopoli jalur laut. Sehingga ya udah mereka mudah hancur saat diserang dari luar. Kalau Majapahit, dia lebih unggul dalam kombinasi strateginya antara strategi militer, politik, dan ekonomi. Tapi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial. Jadi ketika datanglah peradaban Islam masuk ke Indonesia di abad 15, ya mereka kemudian jadi ternyata karena nggak adaptif ya, kan nggak adaptif ya mereka tidak bisa bertahan. Karena masanya udah beda kan. Masuklah masa Islam di situ. Nah, jika diterapkan dalam konsep geopolitik modern Indonesia,
Modal Sriwijaya ini lebih cocok untuk ekonomi berbasis perdagangan dan maritim. Kalau model Majapahit lebih cocok untuk sistem politik dan militer yang kuat. Nah, sekarang Indonesia bagaimana nih? Tapi paling tidak, ya, kita kan berpikir tentang Indonesia hari ini dan di masa depan ya. Kita sangat bisa membangun Indonesia kembali secara lebih kuat tuh dengan mengambil pelajaran dari kedua kerajaan hebat tersebut ya. Bangun ekonomi berbasis laut ala Sriwijaya, bangun sistem politik kuat ala Majapahit agar tidak jatuh dalam konflik internal atau dikendalikan oleh kekuatan asing. Jadi biar tidak kepanjangan dan isi to digest, kayaknya saya cukupkan sampai di sini, stop sampai di sini. Insya Allah sambung ke part 2 ya. Silakan tulis komentar terkeren dan tercerdas Anda. Ayo kita sama-sama bagi pemikiran. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun untuk berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.